Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi di kanal Hikmatologi. Upaya terus-menerus untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila adalah keniscayaan bagi insan di bumi pertiwi. Pemirsa, mengapa kami memakai logo Universitas Brawijaya Malang dan menerapkan kata hikmatokrasi? Secara singkat, hikmatokrasi adalah pemikiran yang kami mulai sejak tahun 2009 dengan sebutan deliberasi. Kemudian dalam pencarian panjang terus-menerus kami mengganti dengan liberasi. Mengapa kami ganti? Karena deliberasi sudah ada yang memakai. Meskipun muatannya, substansinya berbeda, namun untuk menghindari kesepadanan yang tidak sama, maka kami munculkan istilah liberasi. Lagi-lagi, inilah yang terbaru dari kami, yakni adalah hikmatokrasi. Apakah deliberasi, liberasi, hikmatokrasi ada kesamaannya? Sederhananya, sama dalam substansi. Deliberasi menurut pemikiran kami di tahun 2009 belum ada yang memakai kata itu, karena kami tidak melihat dasar etimologinya, namun kami merangkai dua kata, yakni demokrasi dan liberasi, di mana roh dari demokrasi diilhami dengan sila keempat Pancasila, liberasi diilhami dengan semangat demokrasi, dan di dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, sampai akhir hayat. Nah, perkembangan ini tentu adalah rahmat yang tidak kami duga, namun terus-menerus kami upayakan untuk mencapai keaslian konsep dalam tanda petik. Meskipun saya juga sangat hormat dengan saudara Presiden Jancukres Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada hal yang baru. Sepakat itu. Tapi mungkin ya atau tidak, Sujiwo Tejo juga terinspirasi atau terpengaruh dengan kalimah Profesor Dr. Buya Hamka. Kata beliau, kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang asli kecuali kita sekedar mengumpulkan dari fulan, fulan, dan fulan.
Maknanya apa? Bahwa kami sepakat dengan Profesor Buya Hamkan dan Sujiwo Tejo bahwa di kolong langit ini yang betul-betul baru tidak ada. Namun, inovasi dalam pengertian meredefinisikan, memberikan substansi atau nilai-nilai kebaruan adalah keniscayaan. Sama dengan yang kita bicarakan kali ini, yakni hikmatokrasi. Mengapa kami munculkan hikmatokrasi? Karena berawal dari penjajakan kami dari Alkitab, di mana kata hikmat yang bertaburan begitu banyak. Setidaknya ada 222 di dalam Alkitab. Kemudian di dalam Al-Quran kami mendapati hampir 50-an kata-kata hikmat atau hikmah itu. Ketika kami mencoba menganalisis sampai pada kesimpulan bahwa capaian tertinggi anak manusia, bahkan ini disebutkan juga di dalam Alkitab dan Al-Quran, adalah hikmat. Di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, hikmat itu diberikan kepada setiap manusia. Tentu saja berdasar kapabilitas masing-masing manusia. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diurai panjang lebar hikmat itu di dalam Alkitab maupun Al-Quran. Dikisahkan bahwa hikmat Salomo seperti pasir di lautan. Mengapa dikatakan demikian? Karena hikmat yang tidak diminta oleh Salomo. Karena Allah Tuhan yang Maha Rahman menawari tahta wanita dan harta benda, Salomo menolaknya. Sehingga atas ridho Allah, maka seorang Salomo atau Sulaiman diberikanlah hikmat yang tiada tara. Bahkan disebutkan, tidak ada sebelum kamu dan sesudah kamu yang mencapai hikmat seperti kamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai bangsa Indonesia sadar sepenuhnya mulai dari founding fathers kita menerapkan dengan seksama, menghitung dengan seksama bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di antara rahmat itu adalah hikmah. Rahmat yang berupa kemerdekaan itu diejawantah di dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka lengkaplah sudah bahwa jika dilacak sampai dengan sila keempat bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka lagi-lagi kita menemukan rahmat
Allah yang diturunkan kepada bangsa Indonesia tercinta ini berupa hikmat. Dan hikmatokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila. Karena sistem pemerintahan didasarkan pada Pancasila bukan demokrasi seperti yang digagas oleh Plato. Dan Plato sendiri mengatakan demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan terjelek di dunia. Maka menjadi niscaya kita tidak harus dinena bobok dengan sistem demokrasi dan seolah sistem demokrasi itu sakral, tak bisa disentuh. Kita harus ingat setiap mahasiswa yang dilahirkan oleh Universitas Brawijaya Malang dan yang dilahirkan oleh perguruan tinggi yang lainnya, salah satu yang paling dihargai yakni adalah inovasi. Dan model hikmatokrasi ini, meskipun waktu itu kami beri nama deliberasi, saya sampaikan di forum-forum kelas dan diskusi serta seminar, termasuk kami sampaikan di khutbah Jumat 2012 tentang perlunya kita membangun sistem pemerintahan sebuah negara yang berbeda dengan negara bangsa manapun. Bahkan lebih unggul dibanding dengan demokrasi. Jika saja ada uraian tentang nomokrasi, teokrasi, dan demokrasi, kemudian Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa di Indonesia memenuhi ketiga-tiganya, maka kami tidak merangkum nomokrasi, teokrasi, dan demokrasi. Tetapi kita berangkat dari sila yang keempat, bahwa kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat ini di dalam Alkitab maupun Al-Quran adalah hikmat anugerah tertinggi dari Tuhan. Jadi pemimpin manusia Indonesia memang seseorang yang disebut presiden, tetapi presiden itu harus dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat yang manakah? Hikmat yang berketuhanan, yang Maha Esa. Inilah dasar pemikiran dari hikmatokrasi. Karena hikmat yang berketuhanan, yang Maha Esa, maka masa, sekali lagi, pilar demokrasi yang didukung oleh massa, dan massa seringkali dipecundangi atau dicederai oleh politikus yang bersahwat tahta, maka harus disudahi. Dan harus ada kerelaan bangsa ini, terutama para oligar, untuk memutar haluan kita kembali kepada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Insya Allah bersambung di lain waktu, bahwa hikmatokrasi nantinya digawangi atau disokong dengan 7 pilar partai yang berbasis profesi. Dan bahkan ide dasar saya, bukan saja Indonesia yang seharusnya partainya berbasis profesi,
namun dunia harus rela para elit politiknya untuk membangun hikmatokrasi berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Termasuk kami juga melihat ada di Bhagavad Gita. Bahkan saya yakin ada di kitab-kitab yang diyakini oleh seluruh anak manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita berpikir dari Alkitab dan Al-Quran, tidak menjadikan negara Indonesia, bangsa Indonesia ini berkiblat pada satu atau dua agama. Tidak demikian. Tapi justru inilah pengayaan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk meminimalisasi risiko dan meminimalisasi mobilisasi massa yang cenderung merusak tatanan yang sudah dibangun. Pemirsa, terima kasih menikmati sampai akhir monolog sederhana ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.